Kak. Izin ya Kak, mau wawancara. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Boleh Kak. Perkenalkan Kak, nama saya Alexandra Angelin Panggang. Kak, Saya Lydia Tamunya Kak. kalau kakak berdua dari prodi apa Kak? PMK semester 3 Kak. Masih next, yang menjadi pertanyaan saya tentang bagaimana menurut kakak tentang keselamatan dan kenaikan Yesus Kristus menurut aliran gereja kakak. Menurut gereja kami kan Kak, memegang ajaran bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata melalui Yesus Kristus. Manusia tidak diselamatkan oleh usaha atau perbuatan, tetapi menerima keselamatan melalui iman, sola gratis, sola gratia, sola fide, dan sola Kristus. Yesus Kristus bangkit secara nyata pada hari ketiga sebagai bukti kemenangannya atas dosa-dosa dan maut, serta menjadi dasar pengharapan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. Bagaimana? Kami juga akan diangkat pada aliran. Terima kasih ya Kak atas jawaban dari pertanyaan saya. Shalom. Izin ya Kak wawancara. Sebelumnya boleh saya tahu siapa nama kakak dan juga aliran gerejanya? Baik, perkenalkan nama saya Hana Mida Simbolon. Saya aliran Pentakosta atau yang disebut dengan aliran karismatik. Dan perkenalkan nama saya Natalia Sibuan. Saya aliran Pentakosta Karismatik di GSJA. Oke, mereka yang mau saya tanyakan bagaimana konsep keselamatan, kenaikan, kebangkitan menurut kakak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya jawab tentang bagaimana konsep keselamatan ya. Yang kita jelas tahu bahwa keselamatan itu merupakan pembebasan kita daripada dosa yang kita wujudkan dalam konsekuensi iman kita yang kita pertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan juga bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Yesus Kristus. Seperti itu. Baik, Yang kenaikan dan juga kebangkitan. ya, yang kenaikan menurut saya, kenaikan Yesus itu adalah peristiwa yang dimana ketika Yesus disalibkan dan Yesus naik ke surga setelah 40 hari 40 malam lamanya Yesus, dan terjadilah di situ kenaikan setelah kebangkitannya. Dan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Pertama itu terutama di hadapan Yesus, menampakkan dirinya di hadapan oleh Maria Magdalena, yaitu Ibu Yesus, baru terhadap murid-muridnya seperti itu. Baik, selanjutnya konsep kebangkitan yang belum. Kita jelas tahu bahwa kebangkitan itu bangkitnya Yesus daripada kematian pada hari ketiga setelah penyalibannya. Nah, hal ini membuktikan bahwa kemenangan daripada atas dosa-dosa, atas maut yang diterima, dan itu merupakan fondasi iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih Kak atas pendapatan kakak. Halo Kak. Shalom. Izin ya Kak mau wawancara. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dan aliran gereja kakak. Halo, selamat siang. Aliran gereja saya saat ini beribadah di IDAWC. Alirannya itu Calvinis. Saya lihat dan kita lihat beribadah di IDAWC. Di sini saya mau bertanya Kak, bagaimana kebangkitan, kenaikan dan keselamatan menurut gereja kakak? Kalau menurut aku tentang kebangkitan, kenaikan, dan keselamatan tentunya sangat berhubungan dan tidak terlepas dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah domba Allah domba Allah sebagai korban keselamatan kita kan. Jadi kebangkitannya itu memang real. Ada banyak Alkitab khususnya dalam Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis tentang kematiannya bahkan kebangkitannya gitu. Jadi itu the real kalau kita melihat dari Alkitab itu. Dan bagaimana tentang kenaikannya, ya ada banyak juga Alkitab yang ditulis oleh para rasul-rasul dan juga yang ditulis oleh murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus memang naik ke surga menemui Bapa. Bahkan kalau nggak salah dalam surat Korintus dikatakan bahwa
aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat untuk kalian, katanya gitu kepada murid-muridnya. Jadi tentang kebangkitannya itu udah real gitu. Nah, bagaimana dengan keselamatan? Kalau menurut saya pribadi, keselamatan didapatkan semua orang, diberikan kepada semua orang sebenarnya. Penebusan diberikan kepada semua orang, namun keselamatan itu diberikan juga kepada semua orang. Tapi tergantung kita menerima dia atau enggak. Nah, yang jadi pertanyaannya itu bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu? Apakah kita selamat atau enggak? Tergantung iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, keselamatan bisa kita terima ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, totalitas kepada Yesus Kristus. Kita menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah itu yang sebagai korban itu, dan kita menganggap bahwa tidak ada jalan ke rumah Bapa kecuali melalui Yesus ini. Makanya dalam ayat Alkitab dikatakan bahwa aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So Yesus memang jalan keselamatan itu menuju Bapa di surga gitu. Cukup banyak yang sudah disampaikan Kak Lela ya. Memang benar, kebangkitan itu benar-benar real. Namun kita tahu bahwa ketika Yesus itu sendiri sudah naik di atas, dia akan menyediakan tempat bagi kita teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang percaya bahwa Yesus akan bangkit, dan kemudian apa sih keselamatan itu? Kalau kita tahu keselamatan itu, ada yang bilang itu kalau karena perbuatan baik kita. Nah, tapi sebagai orang percaya, keselamatan itu bukan karena seberapa baik kamu, apa yang kamu perbuat, tapi keselamatan itu merupakan anugerah dari Allah. Artinya ini diberikan secara percuma. Tapi walaupun keselamatan diberikan secara percuma, kamu harus memiliki respon. Ketika kamu sudah diselamatkan, ya kamu tidak berarti kamu duduk diam aja. Kamu ya udah, aku udah diselamatkan toh. Tapi dari respon kamu telah diselamatkan itu, kamu berdampak bagi banyak orang. Kamu menceritakan kisahnya melalui hidupmu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sehingga ada feedback yang diberikan untuk keselamatan itu. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut kami dan Lela dan Kak Linda, keselamatan itu sangat berharga. So, jangan pernah kamu sia-siakan, jadilah berdampak dan tetaplah bersinar untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama.